Ternyata benar yang dikatakan Liu. Ia berhasil kembali ke dunia manusia. Ia pun bergegas pergi ke raksasa Street untuk menyelamatkan adiknya. Di sisi lain, keadaan raksasa Street semakin parah. Sebagai jenderal di sana, Wasi bukan melindungi masyarakat, tetapi ia malah menindas mereka, bahkan merubah mereka menjadi iblis jahat. Karena menurut Wasi, orang yang lemah memang seharusnya ditindas, dan kekuatan adalah segalanya. Hari selanjutnya, Wasi mencari lagi adiknya Chou Yanbing dengan mengarahkan budak roh jahatnya. Perlu diketahui, ternyata seorang manusia yang ada di dalam raksasa Street akan berubah menjadi iblis jika terlalu lama di sana. Dan rupanya, wanita yang cantik itu merupakan seorang manusia biasa. Hari demi hari, mereka lewati. Akhirnya, ia kembali ke raksasa Street dan ingin kembali ke sana. Namun, di sisi lain, adik Chou Yanbing ditemukan oleh pasukan Wasi. Dengan sok kuat, adik Chou Yanbing ini mencoba menghalangi pasukan Wasi untuk menyerang wanita tersebut dan melawannya. Walau sedikit terlambat, Chou Yanbing segera menyelamatkan adiknya dari serangan roh iblis itu. Adiknya pun berkata, "Kakak, gadis itulah yang selama ini melindunginya." Namun tiba-tiba, kakak gadis itu sikapnya mendadak berubah. Yang rupanya ia telah berubah menjadi iblis. Adik Chou Yanbing pun terkejut saat melihat kakak wanita yang ia sayangi berubah menjadi roh iblis jahat. Bahkan ia sempat tidak percaya perubahan kakak gadis itu yang ada di hadapan dia. Sampai roh Chou Yanbing memukulnya sampai terkapar. Namun adik Chou Yanbing malah marah. Ia malah gak terima atas perlakuan roh kakaknya terhadap kakak gadis itu yang telah melindunginya. Pada akhirnya, ia terpaksa dibunuh juga sesuai Chou Yanbing, karena ia hampir membunuh adiknya. Namun Chou Yanbing membunuhnya. Adiknya pun sangat membenci kakaknya dan bertekad akan lebih kuat dari kakaknya meskipun tanpa roh sama sekali. Ia akan melampaui kakaknya. Mulai dari situlah mereka berlatih satu sama lain di dunia manusia beberapa tahun. Singkat cerita, setelah latihan beberapa tahun itu, Chou Yanbing dan adiknya ingin balas dendam kepada Watashi dan ingin menyelamatkan warga raksasa Street. Tak menyangka, Wasi dikalahkan dengan mudah oleh mereka. Namun rupanya Wasi mengetahui rahasia besar di raksasa Street, bahwa di sana ada pohon pagoda. Kemudian mereka heran dengan Wasi yang memakan bongkahan pohon pagoda itu. Yang ternyata hal itu bisa menambah kekuatan lebih dahsyat dari sebelumnya. Kini yang awalnya Chou Yanbing lebih kuat, sekarang Chou Yanbing seperti mainan bagi Wasi. Tiba-tiba dari samping, adik Chou Yanbing menendang kepala Wasi sekuat tenaga sampai terkapar. Dan itu dimanfaatkan oleh roh pelindung Chou Yanbing untuk kabur dari sana. Dan sekarang Wasi tidak lagi bermain-main. Dengan memberi bongkahan pohon pagoda tadi kepada roh iblis jahat, pasukannya untuk menangkap Chou Yanbing. Di sisi lain, Chou Yanbing hampir sampai di gerbang dunia manusia. Namun sayang, ia dihadang oleh roh iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Walaupun iblis itu dikalahkan, kini kakak beradik itu berdebat. Karena sang adik masih ingin menantang Wasi membuat adiknya secara paksa keluar dari gerbang raksasa Street ke dunia manusia. Singkat cerita, Chou Yanbing pun tertangkap oleh Wasi dan ia disiksa sampai ia mau memberitahu persembunyian sang adik. Wasi yang mengetahui bahwa adik Chou Yanbing ada di dunia manusia, kemudian ia memerintahkan prajurit roh iblisnya untuk menangkap adik Chou Yanbing. Lalu adik Chou Yanbing pun bertarung melawan iblis itu di gerbang manusia. Hingga ia kembali lagi ke gerbang raksasa Street berkat prajurit roh iblis itu. Lalu ia bergegas untuk menyelamatkan kakaknya.
Di sana, Choi Yanbing dan adiknya tidak walakaya, hingga adiknya dihilangkan ingatan tentang kakaknya dan ia dihipnotis agar kakaknya menjadi musuhnya. Kakak beradik itu saling bertarung jadi tontonan wasi. Sedangkan lagi di sisi lain, roh pelindung Choi Yanbing telah sekarat. Sampai adiknya mau menikam kakaknya dengan pisau. Namun di sana ia malah nangis saat perlahan ia ingat kembali dengan kakaknya. Wasi malah mendorong tangan adiknya yang membuat kakaknya mati di tangan adiknya. Tiba-tiba adiknya tersambar petir dan nampak seperti berbeda dari sebelumnya. Ternyata adiknya tubuh pejuang yang merupakan memiliki banyak roh pelindung sesuai legenda. Membuat adik Chow Yanbing mampu membangkitkan roh pelindung yang paling kuat sehingga Wasi Walakaya melawannya. Namun tampaknya Wasi berhasil kabur dari sana. Akan tetapi, roh pelindung adiknya Chow Yanbing berhasil mengikutinya dan menangkapnya. Demi menyelamatkan tuannya, roh pelindung Wasi kehilangan kekuatannya yang membuat dirinya menghilang. Anehnya, adik Chow Yanbing tidak membunuhnya, malahan ia membuang Wasi ke dunia manusia. Selama seminggu, adiknya menunggu dan berharap kakaknya kembali hidup. Hingga pada akhirnya, seseorang datang menghampirinya, yang membawa kakaknya walau hanya berupa roh saja. Namun adiknya Chow Yanbing tetap bahagia kakaknya masih ada. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya, oke? Makasih yang udah nonton.